Nanti dikatakan ya. Mau banget sih Pak. Kan ini hal apa nih? Gak murni ekonomi banget kan gitu kan. Kita agak tarik ke sana dikit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Hipotesian, selamat datang kembali di podcast Hipotesis, Hikmah Podcast Isu Strategis Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Di episode kali ini, saya Kaniar Masabania menjadi podcaster untuk membahas tantangan APBN di tengah transisi pemerintahan. Dan di sebelah saya ini ada tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Akbar. Mungkin Bapak Akbar bisa menjelaskan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, saya Ahmad Akbar Sabtoh. Ya, saya sehari-hari di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan juga dapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Bangunan, gitu ya. Walaupun saya juga ada di beberapa tempat lain juga, termasuk di Muhammadiyah, gitu. Oke nih, karena ini kayak kita mau ngobrol-ngobrol di Panda yang kayak pertanyaan jawab gitu, oke. Karena kita mau ngomongin tema yaitu APBN di tengah tantangan APBN di tengah transisi pemerintahan, mungkin kita bisa mulai dengan yang lagi hot atau yang lagi banyak dibicarain, yaitu Ibu Sri Mulyani yang seperti mengutak-atik anggaran pendidikan. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasannya atau pendapat Bapak. Ya, jadi saya kira hari-hari ini agak sesuatu yang mungkin agak mengejutkan bagi sebagian orang, yaitu ketika muncul gagasan untuk mengubah tafsir atas ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dan juga undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendidikan. Jadi kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 dan juga nanti di Undang-Undang Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 di sana disebutkan bahwa anggaran pendidikan itu wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total APBN, gitu ya. Nah, selama ini makna dari total APBN itu adalah 20% dari belanja di APBN, gitu ya. Dan itu sudah berlangsung, saya kira 20 tahun gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba muncul gagasan untuk mengubah maknanya menjadi 20% dari pendapatan, gitu ya. Emang kenapa kok emang apa bedanya antara belanja dan pendapatan? Bukannya sama? Enggak sama, gitu ya. Jadi APBN kita ini selama saya kira juga 2 dekade terakhir ini cenderung APBN yang defisit, di mana belanjanya itu lebih besar daripada pendapatan, gitu ya. Sebagai contoh nih dari diskusi-diskusi yang sekarang ada di DPR dan juga antara DPR dan pemerintah, gitu ya. Anggaran belanja pemerintah tahun 2025 itu meskipun belum resmi diketok semuanya, gitu ya, tapi kurang lebih 3.616 triliun, gitu ya. Sementara pendapatan pemerintah itu ditarget sekitar 2.999 triliun. Nah, terus ketika tadi maknanya diubah dari 20% terhadap belanja menjadi 20% terhadap pendapatan, itu artinya apa? Artinya sebenarnya yang dilakukan adalah mengurangi alokasi belanja untuk pendidikan, gitu kan sebenarnya. Dan itu cukup mengejutkan karena rasa-rasanya 20 tahun terakhir ini nggak ada apa-apa, semua orang asik-asik aja, gitu, oke-oke aja, dan itu udah berlaku umum. Tiba-tiba sekarang kok muncul gagasan untuk mengubah maknanya, gitu ya. Walaupun memang di dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang Pendidikan itu memang nggak disebutkan 20% terhadap apa. Tapi kita udah terbiasa memaknainya sebagai 20% terhadap belanja. Tiba-tiba sekarang tidak ada angin, tidak ada hujan, pengen diubah maknanya menjadi 20% terhadap pendapatan. Tapi untungnya ditolak oleh DPR. Gitu. Nah, kira-kira kenapa sih, Pak? Ya, jadi tentu saja ada sesuatu di balik itu, gitu ya. Karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada. Nah, oke. Tapi kalau ditanya kenapa, gitu ya, dugaan saya atau hipotesis nih kan, hipotesis antara kita kan ya. Dugaan saya adalah karena ada pressure politik di balik itu. Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pasti sudah sangat paham, gitu ya. Beliau udah jadi Menteri Keuangan sekian tahun, lama sekali kan, gitu, dua kali gitu ya. Dan beliau udah paham betul bahwa selama ini maknanya itu adalah 20% terhadap belanja. Tapi kenapa harus diubah? Karena ini saya menduga ada pressure dari pihak lain. Pressure dari mana? Pihak kekuasaan yang lebih besar, gitu ya. Nah, ceritanya begini, kita tahu bahwa saat ini kita dalam proses transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo nanti kalau jadi dilantik, gitu kan. Nah,
pemerintah ini, siapapun presidennya sebenarnya menghadapi masalah yang tidak mudah terkait dengan APBN. Masalahnya adalah bahwa ruang fiskal yang dimiliki pemerintah itu nggak besar. Apa itu ruang fiskal? Ruang fiskal adalah ruang anggaran dalam APBN yang bisa diotak-atik. Nanti kita bisa cerita lebih detail di belakang. Tapi karena ruang yang bisa diotak-atik kecil, maka perlu diperluas, terutama untuk bisa mewujudkan janji-janji politik. Kita tahu bahwa selain belanja-belanja yang katakanlah normal-normal saja sudah dilakukan selama ini, kita punya 2 belanja baru nih yang kemungkinan harus dibiayai oleh pemerintah. Yang pertama adalah lanjutan dari pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara gitu ya, yang kita tahu itu kalau diteruskan serius butuh duit banyak. Yang kedua adalah, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya janji. Janjinya adalah, jadi tambahan di luar yang lain-lain adalah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, yang itu juga butuh dana besar gitu. Sehingga ketika ada 2 hal ini yang butuh dana besar, sementara dari ruang fiskal yang kecil, yang bisa diotak-atik kecil itu, maka berarti harus ada penghematan. Nah, tadi adalah contoh otak-atik itu. Otak-atik yang dilakukan untuk mengurangi anggaran pendidikan dengan mengubah tafsirnya supaya pemerintah ke depan gitu bisa punya ruang fiskal untuk mewujudkan 2 janji tadi antara lain. Jadi harus banyak yang penghematan gitu ya Pak? Ya betul, sekarang gini bayangin ya. Jadi bayangin, saya tidak bisa mengatakan berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk IKN karena tergantung seberapa serius presiden baru nanti melanjutkan programnya Pak Jokowi. Tetapi ketika dia dilakukan semakin serius, maka butuh uang semakin besar. Kedua tadi, saya juga nggak bisa mengatakan secara tegas seberapa serius program makan bergizi gratis akan dilaksanakan karena sampai sekarang kan masih berubah-ubah terus nih gitu ya, desainnya masih berubah-ubah. Tapi salah satu versi misalnya mengatakan programnya diperkecil, nggak jadi seperti dulu di awal ketika dijanjikan, program diperkecil menjadi sekitar anggarannya 71 triliun. Tapi pertanyaannya 71 triliun dari mana gitu ya. Ketika dianggarkan 71 triliun yang dulu nggak ada, itu kan berarti hanya bisa dilakukan kalau nggak dengan memperbesar total belanjanya, atau yang kedua adalah mindah dari anggaran lain. Gitu. Nah, tadi sekali lagi membaca interpretasi ulang undang-undang tentang anggaran pendidikan itu bagian dari ini semua. Terus nih, ini juga mau minta pendapat Bapak sih gitu. Karena tadi kan banyak anggaran pendidikan itu seperti seakan-akan jadi sulit gitu karena banyaknya kayak pengeluaran ya kan tadi Pak. Kira-kira apakah Bu Sri Mulyani ini dapat memastikan kalau perubahan anggaran pendidikan ini tetap memenuhi target peningkatan kualitas pendidikan nggak sih di Indonesia? Kan gini ya, semangatnya dulu kenapa kok kita menetapkan APBN itu minimal 20% gitu ya untuk belanja pendidikan, itu kan karena kita percaya bahwa kalau kita ingin maju ke depan, pengen menjadi bangsa yang berdaya saing, maka kita harus meningkatkan kualitas SDM kita gitu ya. Dan saya kira alhamdulillah kalau kita lihat selama 20 tahun ini di mana kita mulai memperlakukan undang-undang itu, undang-undang ketentuan UUD dan undang-undang pendidikan tadi, saya kira sudah mulai kelihatan hasilnya. Walaupun gitu ya, saya kira kalau kita mau diskusi panjang banyak juga sisi inefisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan itu. Tetapi dari sisi tertentu memang sudah kelihatan bahwa ketika kita mengalokasikan anggaran pendidikan lebih banyak, maka kemudian ada capaian-capaian yang bisa kita raih gitu ya. Nah, kalau kemudian sekarang mau dikurangi gitu ya, apakah kemudian kita bisa menjamin bahwa harapan kita meningkatkan kualitas SDM semakin meningkat? Saya kira bukan itu poinnya. Poinnya saya kira bukan pada jaminan ini. Sekali lagi kita tadi sudah mengatakan bahwa sebenarnya alokasi anggaran pendidikan itu nanti kalau dilihat detailnya juga sebagian masih belum efisien, belum efektif. Tapi poinnya saya kira yang harus menjadi pencermatan adalah bagaimana kemudian pemerintah tiba-tiba membuat interpretasi yang berbeda gitu ya untuk sesuatu yang selama ini sudah kita terima gitu ya, dan kemudian baik-baik saja gitu ya, tanda petik gitu ya. Nah, tiba-tiba diterapkan untuk sesuatu yang lain yang secara terselubung begitu melakukan sesuatu janji politik makan bergizi gratis tapi dengan merupakan sesuatu yang lain gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa anggaran pendidikan itu sudah sangat sempurna pengelolaannya. Saya tidak mengatakan bahwa anggaran pendidikan itu sudah mencapai target yang 100% diharapkan. Tetapi ketika kemudian tiba-tiba dipotong untuk alasan sesuatu yang lain yang juga belum tentu 100% tercapai gitu, saya kira itu harus dari perhatian kita. Oke Pak, berarti menurut Bapak tadi makan siang gratis itu bijak gak sih Pak? Apakah makan siang gratis itu perlu? Pertanyaan kan itu kan gitu ya. Dan apakah makan bergizi gratis kan namanya gitu kan? Apakah bergizi itu akan berguna? Kalau menurut saya begini, memang ada di antara anak-anak kita gitu ya yang
mereka itu situasi keluarganya sulit sedemikian rupa sehingga mereka memang tidak mendapatkan asupan yang cukup untuk hidup mereka. Ya, katakanlah entah makan pagi, entah makan siang gitu. Nah, karena itu saya percaya bahwa kalaupun program ini dilakukan dalam skala tertentu secara selektif, mungkin ada gunanya. Jadi saya nggak ingin mengatakan bahwa kalau kemudian ada anak-anak yang dikasih makan bergizi sama sekali tidak, saya kira juga enggak. Tetapi kemudian ketika dia dibuat dalam skala yang terlalu besar karena janji politik terutama begitu yang besar gitu, saya kira udah nggak benar juga gitu ya. Kenapa kok begitu? Jadi sekali lagi makan bergizi gratis atau makan siang gratis itu anggarannya bisa sangat besar tergantung seberapa besar skala pelaksanaannya. Misalnya nih, misalnya di sekian bulan yang lalu, menurut hitung-hitungan kasar begitu ya, kalau dia dilakukan untuk semua anak di Indonesia, semua anak sekolah di Indonesia gitu, dan dengan anggaran tertentu, maka anggarannya itu bisa mencapai 400 triliun sampai 500 triliun, tergantung nanti simulasi-simulasinya gitu. Saya kira anggaran itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Bayangin total anggaran kesehatan kita itu, gitu ya, di tahun 2024, itu kalau mau lebih tepatnya 187,7 triliun gitu ya. Nah, itu semua anggaran kesehatan untuk semua rumah sakit pemerintah, semua dokter, semua macam-macam yang terkait dengan rumah sakit, semua yang termasuk kesehatan maksud saya gitu ya. Masa iya sih yang semua terkait dengan kesehatan ini masih lebih kecil dibandingkan dengan anggaran makan siang gratis yang 400 sampai 500 triliun nggak masuk akal gitu ya. Lalu Anda tahu misalnya anggaran-anggaran lain, misalnya anggaran beberapa kementerian yang punya anggaran paling besar itu namanya Kementerian PUPR gitu ya. Itu anggarannya cuma 147 triliun gitu ya. Lalu kemudian misalnya Kemendikbud itu 98 triliun, Kemenkes 90 triliun. Jadi kalau ini tiba-tiba ada program yang anggarannya segede gitu, nggak masuk akal lah gitu. Tapi ketika dia dilakukan secara selektif dalam skala tertentu yang terbatas, saya kira masih ada gunanya gitu. Nah, sehingga di sini PR-nya adalah semacam merasionalisasi janji politik begitu ya. Yang udah terlanjur janji ya udah gitu ya, tapi sekarang dirasionalisasi, dibuat menjadi lebih masuk akal, dibuat menjadi lebih kira-kira bisa lebih efektif begitu, dan kemudian tidak membebani anggaran pemerintah sendiri yang pada akhirnya tadi sampai harus ngotak-ngatik anggaran pendidikan, sampai harus mungkin nanti mengotak-ngatik anggaran yang lain secara terselubung gitu. Tapi kalau udah kayak gini, kira-kira apa ya kayak bahasanya untuk lebih baiknya gitu Pak? Ya, untuk lebih baiknya tentu saja kita harus diskusi banyak. Maksudnya gini, kita perlu tetap kan saat ini pemerintah bersama dengan DPR sedang menggodok undang-undang RUU APBN, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa APBN itu nanti ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahun, gitu ya. Nah, saat ini masih tahap penggodokan itu, gitu. Dan nanti kalau sudah disetujui kurang lebih 1-2 bulan lagi gitu, nanti akan diketok menjadi APBN gitu ya, dan itu ditetapkan dengan undang-undang gitu. Nah, selama masa pembahasan ini tadi kita perlu terus mengawasi, perlu terus mengontrol, sehingga kemudian kita berharap bahwa alokasi yang ada di dalam APBN 2025 nanti ada alokasi yang terbaik gitu. Saya yakin bahwa siapapun sekarang yang ada di pemerintahan juga agak umat juga gitu ya. Memang tidak mudah ini, tidak mudah. Tapi dalam situasi yang tidak mudah itu kita berharap bahwa siapapun di sana, siapapun kita semuanya gitu tetap berpikir rasional, masuk akal, dan kemudian menggunakan sumber daya yang kita punya itu dengan cara yang sebaik-baiknya gitu. Kritik dan saran nih Pak untuk pengelolaan nanti di masa presiden baru mendatang. Ya, tentu saja kita berharap bahwa APBN nanti digunakan dengan cara sebaik-baiknya. Jadi isunya APBN ini sebenarnya bukan cuma isu total belanjanya berapa, total pendapatannya berapa, defisitnya berapa, tambahan utangnya berapa, bukan cuma tentang ini untuk pendidikan berapa, untuk hal-hal yang berapa, tapi lebih pada salah satu isu lainnya juga adalah ketika dialokasikan sebesar sekian triliun misalnya, seberapa efektif dia digunakan. Gitu. Termasuk selama ini ada kecenderungan begini. Ketika kita punya anggaran tertentu, gitu ya, misalnya untuk program tertentu, anggarannya 10 triliun misalnya, itu nanti bisa 80% atau 8 triliun itu habis untuk hal-hal yang bukan pokoknya. Jadi misalnya programnya adalah bantuan apa begitu, nanti bantuannya cuma 2 triliun, 8 triliunnya untuk koordinasi, rapat persiapan, evaluasi, monitoring dan evaluasi begitu. Nah itu saya kira juga harus kita ubah, gitu ya, harus kita ubah sehingga nanti kebalik. Jadi justru yang bagian terbesar adalah bagian inti yang dibelanjakan, sementara yang lain-lain yang sifatnya monitoring, evaluasi, rapat koordinasi itu lebih kecil harusnya. Jadi ini juga salah satu isu yang harus diperhatikan oleh presiden yang tepat. Saya kira ini
pernyataan semacam bukan hanya oleh saya sebenarnya. Bahkan Pak Presiden Jokowi pun di satu waktu pernah mengatakan itu, beliau mengakui sendiri sebagai presiden gitu ya, bahwa banyak alokasi kita itu yang tadi salah gitu. Udah dialokasikan penggunaan bagian intinya malah sedikit, yang bagian tidak intinya malah banyak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita banyak banget dapat insight baru dari Bapak Akbar. Terima kasih banyak Bapak telah mau menjadi tamu di Hipotesis. Oke, sebelum penutupan mungkin kita bisa minta closing statement dari Bapak. Terima kasih sudah diajak ke sini. Sukses terus Hipotesis gitu ya. Dan mari kita terus kawal bangsa ini itu sehingga terus menjadi lebih baik gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Saya sebagai podcaster Kania Irva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.